Setiap mau masak, aku harus buka banyak wadah dan cari satu-satu, bikin masak jadi lama. Akhirnya aku coba pakai wadah bumbu putar ini. Semua bumbu langsung terkumpul di satu tempat. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat konten affiliate storytelling. Teman-teman bisa buka materinya di Notion, teman-teman bisa cari ini ya, modulnya ya. Nah, teman-teman kalau nggak ketemu ini teman-teman scroll saja. Nah, ini cari yang konten affiliate storytelling ya. Nah, ini teman-teman, jadi konten affiliate storytelling ini adalah salah satu strategi untuk menjual produk ya, teman-teman. Untuk bagi teman-teman affiliate ya, misalnya akan menjual produk. Nah, teman-teman bisa menggunakan atau membuat konten ya. Jadi di konten affiliate storytelling ini adalah dia tidak menjual produk secara langsung ya, tetapi nanti yang akan kita buat adalah bagaimana kita membangun cerita, kemudian juga nanti tujuannya adalah supaya penonton itu bisa merasakan masalahnya apa gitu ya secara emosional, kemudian juga melihat solusinya dari produk yang teman-teman tawarkan, seperti itu. Ya, nah nanti teman-teman bisa masukkan produknya di apa namanya, melalui link atau yang lainnya melalui media sosial yang lain yang punya teman-teman masing-masing. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai. Teman-teman bisa klik di sini ya, membuat konten affiliate modulnya, diklik. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada generator premium prompt ya untuk buat konten affiliate-nya. Teman-teman bisa klik di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih klik mulai di sini. Oke, nah langkah 1 teman-teman ya. Teman-teman di sini pilih salah satu, upload foto produk ya. Ini yang direkomendasikan ya teman-teman karena kan kita akan menjual produk ya, teman-teman akan menjual produk. Nah, harapannya di sini yang direkomendasikan adalah teman-teman upload foto produknya. Jadi, tidak dibuatkan oleh AI gitu ya, produknya, seperti itu. Kemudian, ketik nama produknya teman-teman, seperti itu ya. Jadi, pertama unggah foto produknya. Jadi, nanti akan dibuatkan master product ya oleh AI, akan buatkan master produknya. Jadi, nanti eh, master product ini akan konsisten di semua scene yang teman-teman buat gitu ya, seperti itu. Jadi tetap identik seperti dengan foto aslinya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ketik nama produknya, ya. Kalau teman-teman belum punya foto di sini, cukup ketik nama produknya apa, misalnya serum vitamin C, botol minum, stainless gitu ya, blender, portable dan lain-lain. Nah, nanti di sini AI akan buatkan gambarnya sesuai dengan deskripsi teman-teman gitu ya, yang teman-teman masukkan di sini. Tapi direkomendasikan teman-teman punya foto produk yang akan dijual yang diupload di sini begitu ya. Jadi ini yang direkomendasikan yang pertama. Oke. Nah, ini saya akan upload foto produknya ya, teman-teman ya. Jadi ini teman-teman bisa upload produk apapun yang akan teman-teman jual seperti itu. Oke, ini akan saya upload foto produknya. Oke, ini saya punya wadah bumbu putar ya, teman-teman ya. Lalu saya ketik namanya di sini ya. Wadah bumbu putar. Ya, kemudian saya enter. Nah, ini ya sudah masuk ya. Kemudian langkah kedua kita diminta buat gaya visual karakternya. Ya, apakah mau semi realistik, apakah realistik, ataukah Pixar gitu ya. Teman-teman bisa pilih gaya visualnya. Saya pilih yang realistik ya, teman-teman ya, nomor 6 ya. Oke, kemudian kita diminta untuk jenis karakternya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih karakternya tuh mau manusia, hewan, robot atau objek hidup gitu ya. Jadi nanti yang menawarkan produknya yang ada di cerita teman-teman itu ya karakternya siapa? Apakah manusia seperti itu ya? Apakah hewan? Misalnya teman-teman akan menawarkan produknya adalah makanan kucing seperti itu ya. Nah, kemudian karakternya adalah kucing. Nah, bisa seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman pilih saja. Nah, ini saya pilih satu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita diminta di sini melengkapi informasi ini teman-teman ya. Apakah dia ibu rumah tangga, jenis kelamin, usianya berapa gitu ya. Kalau kita pilih satu ya teman-teman ya. Oke, ini bisa saya copy di sini ya. Kemudian kita tempel di sini ya teman-teman ya. Nah, ini ibu rumah tangga, jenis kelaminnya perempuan, saya pilih misalnya usianya saya ubah jadi 30 tahun gitu ya teman-teman ya. Ada ciri khusus atau tidak? Misalnya ini memakai kacamata gitu ya. Kacamata. Nah, nanti teman-teman bisa sebutkan atau deskripsikan ciri khususnya apa. Misalnya memakai kacamata, menggunakan hijab, dan lain sebagainya ya. Oke, kalau sudah kita enter. Oke, ini sudah ya teman-teman ya. Kemudian kita diminta untuk pilih konsep storytelling-nya teman-teman. Apakah problem, solution, jadi ada masalah, kemudian nanti ada solusinya, seperti itu ya. Ataukah slice of life, apakah
before after, misalnya sebelum dapurnya berantakan, kemudian nanti dari produk yang teman-teman jual, afternya dapurnya jadi rapi seperti itu ya, atau review pengalaman ya, pengalaman dari karakternya ya, misalnya selama menggunakan produk ini gitu ya, apa pengalamannya seperti itu. Nah ya, ini banyak pilihannya teman-teman ya, atau teman-teman bisa custom di sini ya. Nah kalau custom teman-teman bisa ketikkan di sini ya. Oke, saya pilih nomor 1 problem solution ya teman-teman ya. Oke, kemudian pilih jumlah scene, pilih salah satu teman-teman, atau teman-teman bisa custom, saya pilih 1 ya. Oke, kemudian pilih durasi narasi per scene ya teman-teman ya, saya pilih 2 saja yang 6 detik. Nah, ini kemudian kita sudah dibuatkan output master produknya ya teman-teman ya, jadi ini deskripsi master produknya, kemudian ini ada master karakter. Nah, ini kita dibuatkan master karakternya teman-teman ya, ini ya. Oke, ini ada storyboardnya. Nah, teman-teman bisa baca, ini ada narasinya ya, narasi pertama, kedua, ketiga, sampai dengan yang kelima ya. Nah, ini. Jadi narasinya di sini sesuai dengan tadi ya teman-teman ya. Kan tadi yang saya pilih di sini adalah apa namanya? Problem solution ya teman-teman, konsep storytellingnya ya. Maka di sini narasinya akan menyesuaikan konsepnya juga seperti itu ya. Oke, nah kalau sudah teman-teman baca dulu apakah sudah sesuai atau belum storyboardnya. Kalau sudah teman-teman bisa ketik sudah, kalau belum jelaskan di bagian mana yang akan direvisi ya. Teman-teman jelaskan aja di sini misalnya narasi scene kedua dirubah, harusnya ditambahkan dengan apa ya, misalnya ada kalimat khusus yang teman-teman ingin tekankan di sini gitu ya. Nah itu boleh dituliskan. Saya tulis sudah saja ya teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini akan dibuatkan output 3-nya akan dibuatkan prompt-nya ya teman-teman ya, prompt gambar dari scene 1 sampai dengan scene kelima ya, dengan prompt videonya ya. Nah ini sudah dibuatkan ya, ini sampai dengan scene terakhir ya teman-teman. Kemudian ini ada narasi lengkapnya, kemudian dibuatkan juga caption-nya kalau teman-teman ingin nanti unggah di medsos teman-teman ya, ada caption-nya di sini sudah dibuatkan, ada CTA dan juga ada hashtag-nya. Oke, selanjutnya kita akan bikin dulu master karakternya ya teman-teman ya. Nah, master karakternya ini kita akan generate dulu, kita copy prompt-nya. Kemudian teman-teman bisa masuk ke Google Flow ya. Teman-teman, ini saya bikin baru, project baru. Oke, ini kita masuk. Kemudian kita tempel di sini ya teman-teman ya. Kemudian ini jangan lupa diganti ke gambar. Kemudian ini ada jumlahnya 2 ya. Nah, kalau sudah, kita generate teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pilih mau master karakternya yang mana ini ya. Oke. Selanjutnya yang kedua, ini kita akan bikin gambarnya ya teman-teman ya untuk scene pertama ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita lihat masuk ke prompt gambarnya, kita lihat dulu nih storyboardnya ya, narasinya ya di sini ya. Teman-teman lihat di sini dapurnya sering berantakan cuma gara-gara bumbu berserakan. Aku juga pernah ngalamin seperti itu ya. Berarti kan nanti belum ada produk yang kita masukkan dulu ya teman-teman sebagai solusinya ya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke prompt gambar scene 1 ini ya teman-teman ya. Ini prompt gambar scene 1, teman-teman copy, kemudian masuk ke Google Flow, teman-teman tempel di sini. Ya, kemudian ini teman-teman melampirkan foto master karakternya. Ini ya, ini saya pilih yang ini ya teman-teman ya. Kita masukkan ke sini. Kalau sudah kita generate. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pilih. Kemudian kita akan bikin scene kedua ya teman-teman ya. Scene kedua. Nah, ini ya. Ini narasinya setiap mau masak aku harus buka banyak wadah dan cari satu-satu bikin masak jadi lama. Ya berarti belum ada produk yang masuk ke situ ya teman-teman ya, ke gambarnya ya. Oke, kita copy dulu di sini. Kemudian masuk lagi ke Google Flow, tempel di sini ya. Kemudian masukkan lagi master karakternya teman-teman. Di sini ya. Dan kalau sudah kita generate. Oke, ini ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk lagi ke ChatGPT, kita buat gambar yang ketiga ya teman-teman ya. Ini ya. Nah, kita lihat lagi nih narasinya. Akhirnya aku coba pakai wadah bumbu putar ini. Nah, berarti kan nanti kita masukkan gambar wadah bumbunya teman-teman di gambar ini. Ya, jadi teman-teman pada saat mau generate gambar itu lihat juga narasinya dibaca dulu gitu ya. Atau di storyboardnya tadi ya, teman-teman bisa baca dulu. Nah, oke, ini kita copy from gambarnya, masuk ke Google Flow, tempel di sini. Kemudian masukkan
master karakternya, gambar master karakternya ini. Kemudian teman-teman masukkan gambar produknya teman-teman, ya. Karena tadi kan di sini narasinya dia menyebutkan ada produknya gitu ya. Nah, kita masukkan gambar produknya, kita upload di sini ya teman-teman ya. Oke, ya kita upload dulu di sini. Ini kenapa kita perlu tambahkan gambar produknya teman-teman, supaya gambar produknya itu mirip dengan yang akan kita jual dengan aslinya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi masukkannya sesuai dengan gambar aslinya, fotonya gitu ya. Nah, ini saya tambahkan di sini ya teman-teman ya. Ini wadah bumbunya saya tambahkan, kemudian saya generate. Oke, ini ya teman-teman ya, sudah jadi ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini produk yang mau dijual ya teman-teman ya. Ini mirip ya teman-teman ya dengan tadi foto aslinya ya teman-teman ya. Ini mirip ya dengan foto aslinya ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang ke scene keempat ya teman-teman ya, from gambarnya ya. Ini kita copy, kemudian tempel lagi di Google Flow di sini. Nah, ini teman-teman baca narasinya di sini, tinggal diputar, bumbu yang dicari langsung ketemu. Nah, berarti produknya masukkan lagi di sini ya teman-teman ya. Kita di referensinya masukkan lagi, masukkan karakternya, kemudian masukkan produknya. Ya, ini produknya kita masukkan, kemudian kita generate. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Oke, gambarnya. Kemudian yang terakhir, kita masukkan juga prompt gambar yang terakhir. Oke. Kemudian kita tempel di sini. Ini tadi narasinya masih ada ya teman-teman ya. Gambarnya ya, produknya ya. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini karakternya dan juga produknya. Ini ya. Oke, kemudian kita generate lagi. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih mau menggunakan gambar yang mana ya. Oke, kalau gambarnya sudah semua, selanjutnya kita akan generate videonya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan buat videonya ya teman-teman ya. Caranya, teman-teman masuk lagi ke ChatGPT, kemudian copy prompt videonya ya. Ini scene 1 ya teman-teman ya. Ini prompt gambar. Kita cari prompt video. Oh ini ya teman-teman ya. Ini prompt videonya. Ini ya teman-teman ya, prompt video untuk scene 1 ya. Ini kita copy. Kemudian teman-teman masuk ke Google Flow, tempel di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kan ada narasinya ya teman-teman ya. Di scene 1 ini ya. Ini narasinya ya. Oke, kita copy narasinya, jadi nanti karakternya akan bicara langsung ya teman-teman ya. Masukkan ke Google Flow, di sini kita tempel, di sini ya, kita kasih host berkata, tempel narasinya di sini, tambahkan dalam bahasa Indonesia. Oke, kemudian ini diganti dengan video ya teman-teman ya. Video, kemudian tampilannya dipilih. Ini saya pilih satu saja, kemudian saya pilih 6 detik saja ya. Sepertinya cukup narasinya untuk 6 detik. Nah, kemudian pilih gambarnya teman-teman untuk scene 1. Kita pilih dulu. Ini tadi gambarnya ya teman-teman ya untuk scene 1 ya. Nah, saya pilih yang ini ya. Oke, kalau sudah, ini kita generate teman-teman. Oke, sambil menunggu ini di generate, kita bisa langsung ke scene kedua teman-teman. Ya, kita copy prompt video yang scene kedua ini ya. Kemudian kita tempel di sini, caranya sama seperti tadi. Ya, oke. Kemudian kita masukkan narasinya. Ini ya, scene kedua ya. Oke. Kemudian kita tempel di sini. Host berkata, masukkan di sini, tambahkan perintahnya dalam bahasa Indonesia. Oke, kemudian kita lampirkan gambar untuk scene kedua ya teman-teman ya. Gambar scene kedua itu tadi yang ini atau yang ini ya teman-teman ya. Oke, kita pilih yang ini ya teman-teman ya. Oke, saya tambahkan ke perintah, kemudian kita generate. Oke, ini terjadi error, kita refresh lagi ya. Oke, kemudian kita coba ke scene ketiga ya teman-teman ya. Kita masukkan prompt videonya untuk scene ketiga. Kita copy, kemudian kita tempel di sini. Kemudian copy juga narasinya ya ini ya. Kemudian masuk lagi di Google Flow, kasih perintahnya host berkata, tempel narasinya di sini, kemudian dalam bahasa Indonesia.
Oke, kemudian lampirkan gambar scene ketiganya ya teman-teman ya. Ini gambar scene ketiganya. Kita lihat yang ini ya teman-teman ya. Bentar, ini atau yang ini ya teman-teman ya, untuk yang scene ketiga ya. Kita lihat dulu. Oh sebentar. Ini ya teman-temannya yang scene ketiga ya. Oke, kita pilih yang ini ya teman-temannya. Saya masukkan di sini, kemudian kita generate. Oke, kita lihat dulu. Kemudian ada yang scene keempat ya teman-teman ya. Kita buat lagi visualnya untuk yang scene keempat. Kita copy from videonya di sini. Kemudian kita tempel di Google Flow. Kemudian di sini ada narasinya ya teman-teman ya. Kita copy narasinya, kemudian kita masukkan di sini. Host berkata, tempel narasinya, tambahkan perintahnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian masukkan gambarnya untuk yang scene keempat ya teman-teman ya. Tadi yang scene keempat gambarnya ini atau ini ya teman-teman ya. Saya masukkan yang ini ya. Oke, kalau sudah kita generate. Nah, sambil menunggu yang visual untuk scene keempat, kita coba putar yang sudah kita generate ya visualnya teman-teman ya, untuk yang scene pertama ini ya. Setiap mau masak, aku harus buka banyak wadah dan cari satu-satu, bikin masak jadi lama. Oke, kemudian ini yang scene kedua. Dapurnya sering berantakan cuma gara-gara bumbu berserakan. Aku juga pernah ngalamin. Oke, kemudian ini yang scene ketiga. Akhirnya aku coba pakai wadah bumbu putar ini. Semua bumbu langsung terkumpul di satu tempat. Oke, nah ini ya teman-teman ya, ini produk yang akan dijual ya, jadi sesuai dengan produk yang di awal kita masukkan ya teman-teman ya. Nah ini scene yang keempat. Tinggal diputar, bumbu yang dicari langsung ketemu. Dapur juga jadi jauh lebih rapi. Oke, selanjutnya scene kelima ya teman-teman ya. Kita lanjutkan scene kelima. Ini prompt videonya kita copy, masukkan ke Google Flow di sini. Kita tempel, kemudian ada narasinya, kita copy juga di sini ya narasinya. Kemudian di sini tambahkan host berkata, tempel narasinya, di sini tambah dalam bahasa Indonesia. Kemudian lampirkan gambar untuk yang scene kelima ya teman-teman ya. Oke, kita cari dulu untuk yang scene kelima. Gambarnya sebentar. Ini ya teman-teman ya. Ini gambar untuk yang scene kelima. Atau ini ya. Nah ini saya pilih yang mana tadi. Ini ya teman-teman ya. Nah ini oke. Ini kita tambahkan ke perintah. Kemudian kita generate. Nah ini sudah jadi. Kita putar ya teman-teman ya videonya. Sejak pakai ini, masak jadi lebih praktis dan hemat waktu. Kalau kamu juga butuh, cek keranjang kuning ya. Oke ya teman-teman ya, jadi ini sudah selesai videonya. Kemudian jangan lupa ini semuanya kita download ya teman-teman ya. Ini di-download semua videonya. Ini ya, semua video sampai 5 scene tadi ya. Kalau teman-teman punya berapa scene nanti semuanya di-download dan kita akan gabungkan nanti videonya ini menggunakan CapCut. Oke, selanjutnya kita akan gabungkan semua video yang sudah kita buat tadi ya teman-teman ya menggunakan CapCut. Teman-teman bisa masuk ke CapCut teman-teman, bisa teman-teman akses menggunakan laptop maupun handphone ya. Caranya, kalau sudah masuk ke aplikasinya, teman-teman klik media, kemudian pilih import, kemudian masukkan semua gambar videonya ya teman-teman ya. Masukkan semua video yang tadi sudah kita generate ya. Oke, kemudian kalau sudah, ini dimasukkan ke timeline semua. Ini berurutan ya teman-teman ya, masukkan videonya. Kemudian ini semua ya, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, kemudian akan saya berikan transisi ya teman-teman ya, antara video 1, kedua, dan seterusnya. Ini saya pilih, kemudian saya pilih sama saja ya semua transisinya. Ini saya samakan, nanti teman-teman bisa pilih ya, mau menggunakan transisi yang mana ya. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana menggunakan CapCut secara menyeluruh ataupun secara lengkap, teman-teman bisa lihat di Notion ya, ada materinya untuk cara mengedit video menggunakan CapCut secara lengkap. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa juga masukkan musik ya teman-teman ya. Caranya pilih audio, kemudian pilih di sini musik, kemudian teman-teman bisa pilih di sini musiknya atau teman-teman cari di sini ya mau musik apa ya. Misalnya saya pilih ukulele gitu ya.
Ada nggak nih? Ukulele ya. Nah, ini ya, ada nih ya. Saya pilih. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa pilih. Nah, misalnya saya pilih yang ini ya, teman-teman ya. Oke, kemudian ini kan panjang ya musiknya, kita kecilkan, kita pendekkan ya, ini tinggal digeret saja, nanti disesuaikan dengan videonya. Kemudian volumenya kita kecilkan ya teman-teman, supaya tidak tabrakan dengan dialognya ya, dengan narasinya. Oke, kalau sudah coba kita putar ya. Setiap mau masak, aku harus buka banyak wadah dan cari satu-satu, bikin masak jadi lama. Dapurnya sering berantakan cuma gara-gara bumbu berserakan. Aku juga pernah ngalamin. Akhirnya aku coba pakai wadah bumbu putar ini. Semua bumbu langsung terkumpul di satu tempat. Tinggal diputar, bumbu yang dicari langsung ketemu. Dapur juga jadi jauh lebih rapi. Sejak pakai ini, masak jadi lebih praktis dan hemat waktu. Kalau kamu juga butuh, cek keranjang kuning ya. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ini sudah digabungkan semua, bisa juga gabungkan dengan elemen-elemen yang ada di CapCut ini ya, seperti subtitle ataupun yang lainnya. Kalau sudah, teman-teman bisa klik ekspor di sini ya, untuk jadikan ini video yang utuh. Oke teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih.